Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Erika Agustini, NPM 253, kelas D6, jurusan akuntansi, Universitas Warmadewa. Yang pertama yaitu bagian personalia, di mana bagian personalia ini memiliki tugas untuk mengatur kegiatan SDM atau sumber daya manusia pada hal-hal kepengurusan gaji pegawai, agenda pelatihan, dan mengurus personalia pemberhentian pegawai. Data flowchart bagian personalia dapat saya jelaskan yaitu pada bagian awal flowchart bagian personalia yaitu membuat data pegawai secara manual yang tidak dibantu oleh komputer. Setelah itu bagian personalia membuat data pegawai menjadi dua rangkap, yang dimana pada rangkap pertama akan diberikan kepada koordinator presensi, dan data rangkap yang kedua akan disimpan pada file induk data pegawai secara permanen di dalam disk magnetik yang dipergunakan untuk database. Yang kedua yaitu koordinator presensi, di mana koordinator presensi ini tugasnya adalah mencatat data kehadiran pegawai dan membuat ringkasan presensi pegawai perusahaan. Bagian flowchart koordinator presensi dapat saya jelaskan yaitu setelah koordinator presensi menerima rangkapan data pegawai dari bagian personalia, selanjutnya koordinator presensi membuat form presensi pegawai, mencatat kehadiran pegawai, membuat ringkasan presensi pegawai secara manual yang tidak dilakukan oleh komputer. Kemudian koordinator presensi membuat data pegawai dan presensi pegawai sebanyak dua rangkap, di mana pada rangkap 1 data pegawai dan presensi pegawai diserahkan menjadi satu ke koordinator pembinaan pegawai, sedangkan rangkap 2 dari data pegawai disimpan pada file presensi pegawai secara permanen di dalam disk magnetik yang dapat digunakan sebagai database. Sedangkan rangkap 2 dari presensi pegawai ini akan diarsipkan secara permanen sesuai dengan tanggal pembuatan, dan RPP ini akan diarsipkan sementara sesuai tanggal pembuatan dan nantinya akan digunakan sebagai bahan kajian oleh koordinator gaji untuk penggajian karyawan. Yang ketiga yaitu koordinator pembinaan pegawai, di mana koordinator pembinaan pegawai ini memiliki tugas mencatat from nilai kinerja pegawai. Pada flowchart koordinator pembinaan pegawai, yang pertama yaitu setelah menerima rangkapan dari data pegawai dan presensi yang dikirim oleh koordinator presensi, yang dimana data ini akan dibuatkan from nilai kinerja karyawan secara manual oleh koordinator pembinaan pegawai. Setelah membuat from nilai kinerja karyawan, selanjutnya koordinator pembinaan karyawan mencatat nilai kerja pegawai sesuai yang telah diberikan oleh koordinator presensi secara manual. Setelah membuat nilai kinerja pegawai, koordinator pembinaan pegawai membuat ringkasan nilai kinerja pegawai secara manual yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya, nilai kinerja pegawai ini akan dibuatkan menjadi dua rangkap. Selanjutnya, dokumen presensi pegawai dan nilai kinerja pegawai ini akan diarsipkan secara permanen sesuai dengan tanggal pembuatannya. Tanggal pembuatan from kinerja pegawai ini. Sedangkan dua dari nilai kinerja pegawai ini akan disimpan secara permanen di dalam disk magnetik yang nantinya dapat digunakan sebagai database, dan selanjutnya data pegawai ini akan dikirim ke koordinator gaji. Keempat yaitu koordinator gaji, di mana koordinator gaji ini memiliki tugas membuat daftar gaji karyawan, mencatat gaji bersih karyawan, dan di sini saya akan menjelaskan bagian flowchart koordinator gaji sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu RPP ini didapat dari arsip sementara koordinator presensi yang akan digunakan kajian oleh koordinator gaji. Sedangkan data pegawai ini diperoleh oleh koordinator pembinaan pegawai. Setelah itu data pegawai dan RPP ini akan dibuatkan daftar gaji pegawai secara manual tanpa bantuan komputer.
Setelah itu, koordinator gaji akan menghitung dan mencatat potongan pegawai dan gaji bersih pegawai serta total gaji per bagian. Setelah itu, koordinator gaji akan menghitung dan mencatat potongan gaji pegawai dan gaji bersih pegawai serta total gaji per bagian secara manual. Setelah semua dibuat, koordinator gaji akan membuat slip gaji. Selanjutnya, koordinator gaji akan membuat RPP ini menjadi 2 rangkap, serta laporan SGP dibuat menjadi 2 rangkap. Setelah semua laporan yang dikerjakan secara manual dikumpulkan, laporan data pegawai dan RPP bagian 2 ini akan diarsipkan secara permanen sesuai tanggal pembuatan. Dan rangkap 1 dari RPP ini akan diarsipkan secara sementara sesuai tanggal pembuatan. Laporan RGP SGP rangkap 1 dan daftar gaji ini akan disatukan dan akan diberikan kepada koordinator akuntansi untuk diproses lebih lanjut. Namun sebelum itu, laporan SGP yang sudah dibuat 2 rangkap akan disimpan secara permanen dalam disk magnetik. Dan rangkap 1 SGP akan disimpan sebagai slip gaji yang akan digunakan database, dan rangkap 2 dari SGP akan disimpan secara permanen. Kelima yaitu koordinator akuntansi, di mana koordinator akuntansi ini memiliki tugas membuat bukti kas keluar dan membuat cek bank dan mencatat transaksi pengajian pada jurnal umum. Pada bagian flowchart koordinator akuntansi ini dapat saya jelaskan, yaitu proses selanjutnya koordinator akuntansi menerima laporan RGP, SGP, dan daftar gaji dari koordinator gaji, dan akan dicek kembali laporan RGP, SGP, dan daftar gaji, dan akan dibuatkan bukti kas keluar secara manual. Selanjutnya, koordinator akuntansi meminta otoritas bukti kas keluar kepada kepala bagian, dan selanjutnya akan dicocokkan atau diperiksa kelengkapannya dan akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Jika tidak cocok atau tidak lengkap, akan dikembalikan lagi ke koordinator gaji. Selanjutnya, koordinator akuntansi akan membuat cek bank secara manual, dan proses selanjutnya laporan daftar gaji dan rekapan yang telah dibuat akan dirangkap menjadi 2 rangkap, di mana cek bank rangkap 2 dan daftar gaji akan diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal pembuatan. Sedangkan cek bank rangkap 1 dan SGP akan dihubungkan kepada bagian koordinator pembayaran gaji. Sedangkan laporan BKK dan LGP ini akan dihubungkan kepada kepala bagian koordinator akuntansi untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan BKK dan RGP setelah BKK dan RGP diterima oleh koordinator akuntansi, maka akan dibuatkan bukti memorial secara manual. Selanjutnya, laporan BKK dan RGP rangkap 1 ini akan diarsipkan sementara sesuai dengan tanggal pembuatan. Sedangkan bukti memorial akan diproses lebih lanjut untuk dibuatkan jurnal umum yang dibuat oleh koordinator akuntansi. Yang terakhir yaitu koordinator pembayaran gaji, di mana koordinator pembayaran gaji ini memiliki tugas memeriksa dan mencocokkan data yang diberikan oleh koordinator akuntansi dan membuat slip gaji karyawan. Dari bagian flowchart koordinator pembayaran gaji yang di samping dapat saya jelaskan, yaitu koordinator pembayaran gaji menerima cek bank serta SGP yang diberikan oleh kepala bagian akuntansi dan memperoleh laporan BKK dari arsip sementara koordinator akuntansi. Ketiga laporan ini akan dicocokkan oleh koordinator pembayaran gaji, dan setelah cocok, koordinator pembayaran gaji akan menguangkan cek tersebut ke bank. Setelah itu, koordinator pembayaran gaji membayarkan gaji kepada pegawai dan menyerahkan SGP secara manual tanpa bantuan komputer. Dan setelah itu, koordinator pembayaran gaji akan membuat bukti pengambilan gaji dan meminta tanda tangan pegawai secara manual. Setelah proses tersebut, laporan BKK dan BPG ini diarsipkan secara permanen sesuai dengan tanggal pembuatan. Sedangkan cek bank akan diproses kembali ke bank, dan laporan SGP ini akan diserahkan kepada pegawai sebagai rincian. Setelah semua proses terselesaikan, maka rancangan flowchart mengenai pengajian pegawai sudah dilaksanakan dan selesai pada tahap ini.
Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Om Santi Santi Santi.